70357. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai review media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama yaitu manfaat media pembelajaran. Pembahasan mengenai manfaat media pembelajaran menyoroti berbagai keuntungan dalam mendukung proses belajar mengajar. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan pemahaman siswa dengan menghadirkan materi secara lebih visual dan interaktif dengan menggunakan gambar, video, dan animasi. Konsep yang sulit dapat dijelaskan dengan lebih jelas sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Selain itu, media pembelajaran yang menarik juga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, menjadikan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Hal ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Selain itu, media pembelajaran juga berperan dalam menyediakan variasi dalam metode pengajaran yang dapat menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa. Misalnya, siswa yang lebih mudah memahami melalui audio visual dapat terbantu dengan penggunaan video dan animasi. Sementara, siswa yang lebih suka membaca dapat menggunakan slide presentasi atau e-book. Selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, penggunaan media juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan media juga dapat meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Di era digital saat ini, keterampilan menjadi sangat penting untuk membantu siswa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja di masa depan. Selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, terutama dalam memperkaya pengalaman belajar siswa. Dengan adanya berbagai sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, atau situs web edukatif, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap suatu materi. Sumber belajar yang beragam juga memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, akses ke sumber belajar yang luas membantu siswa dalam mengembangkan kebiasaan belajar mandiri yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan akademik mereka. Manfaat lain dari sumber belajar adalah membantu menjaga kontinuitas proses belajar, terutama bagi siswa yang mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan adanya sumber belajar digital, siswa dapat mengakses materi di luar kelas, baik karena sakit, keterbatasan geografis, atau kondisi lainnya. Selain itu, sumber belajar juga dapat meningkatkan efisiensi waktu bagi siswa dan guru. Misalnya, penggunaan e-book dan materi digital memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa harus tergantung pada buku cetak. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber belajar yang optimal dapat mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan efektif. Nah, itulah pembahasan mengenai review pertemuan ke-6. Selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi pertemuan ke-7, yaitu media pembelajaran di kelas diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Menurut Secheram, media dibedakan menjadi media rumit dan mahal, serta media sederhana. Ia juga membagi media berdasarkan daya liputnya, seperti media luas atau TV, radio, media ruang terbatas itu seperti video atau poster, dan media individu itu seperti buku dan komputer. Gagne mengelompokkan media menjadi 7 jenis, termasuk benda demonstrasi, media cetak, gambar diam, film bersuara, dan mesin belajar. Pemilihan media yang tepat membantu efektivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan, ketepatgunaan, kondisi siswa, ketersediaan, dan biaya. Manfaat media pembelajaran mencakup kemudahan memahami materi, peningkatan kreativitas, kecepatan belajar, dan peningkatan daya ingat.
Jenis media itu meliputi media cetak seperti buku, audio seperti rekaman, visual seperti gambar video, dan elektronik seperti komputer atau internet. Karakteristik pemilihannya harus sesuai dengan tujuan, materi, kondisi jiwa, kemudian penggunaan serta biaya. Nah, itulah pembahasan mengenai pertemuan ke-7. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.